Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan memulai ibadah Minggu ke-5 tanggal 31 Januari 2021 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. S. Manabung MH, dan jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dari Rima 5 nomor 816 Daluase Ngatinalun. Daluase Ngatinalun, suan rumah ikakalalo, leadate si pumutulumang, tapi ane namati kulao. Sembah, duwi kong sembah, sembah si ganggona, sembah si ganggona, si ganggona langit. Kanan dukero, ingang hobi, pedalo arenye di malondo. Mari kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing kita dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan jemaat duduk kembali. Mau Yesus ruataku, mau pun upatiku, mau tata hidup baru. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang tata hidup baru sesuai dengan bunyi surat Roma pasal 12 dan 13, beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kita bangkit berdiri untuk mengaku dosa kita. Sesudah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang ada di sorga, yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Omawu Ruwata. Jemaat Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa dan anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ajaib, benar, anugerah.
Silakan jemaat duduk kembali. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa syukur dan doa pembacaan pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan, sumber segala berkat, dan sumber hikmat, kebijaksanaan, bahkan akal budi. Saat ini kami mensyukuri penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian dalam persekutuan jemaat Tuhan Gemisi Sarimase Makassar, dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing, dalam kehidupan bersama masyarakat bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh memasuki hari yang terakhir di bulan Januari tahun 2021. Kami mohon Tuhan menyambut sukacita kami dan memberkatinya, sehingga kami layak bersekutu dan pada saatnya layak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu karuniakan dan urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu itu kami beroleh hikmat, akal budi, dan pengetahuan. Sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan itu boleh menjadi bagian kami, membuka wawasan kami, pemahaman kami akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Karena itu berfirmanlah kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami, karena kami anak-anak-Mu sedia menyambutnya dan mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pembacaan yang terjadwal untuk kita pada hari ini terdapat dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Surat pertama Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan seterusnya sampai 21. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah
dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Itulah Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan yang terjadwal bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari Rima 5 nomor 834, "I Genggona Langit". Di genggona langit luatan selalu luas, lulahi walang bunga di reda bidinya, sebatas isi penanggung bolehan, tak pernah getama wawelan. Boleh mahun bingan, mahi mesendekan, menjolong untuk Tuhan Tuhan. Yesus itu Dia kemenangan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu bersyukur karena merasalah kami Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di siang ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar boleh terpakai baik dalam rumah-Mu yang kudus, terlebih bagi kami jemaat-Mu di sini, jemaat Remisi Salimase. Terima kasih ya Tuhan, kami yang sudah memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan,
di hari yang ke-31 atau hari yang terakhir bulan Januari tahun 2001 ini, mari kita merenungkan pembacaan kita. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Sebagai bekal kita untuk bersama-sama menikmati menghayati hidup selanjutnya dan membina mengembangkan kehidupan persekutuan Jemaat Gemis Sisarimase Makassar. Karena itu saya membaca lagi tadi nats pembimbing kita, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sebagai landasan untuk mengerti mengapa pertama Yohanes 4 ini kembali mengingatkan jemaat untuk memperhatikan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah perintah yang disampaikan yang menjadi sekaligus menjadi hukum yang utama dalam perjalanan kehidupan orang percaya, baik pribadi maupun komunitas dan persekutuan. Karena apa? Karena kasih hanya terarah pada dua, yaitu kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih kepada Allah sering kita ungkapkan secara vertikal karena selalu terarah ke atas dan Allah dianggap ada di atas, maka kita harus menengadah kepada Allah. Dan yang kedua kepada sesama, di samping kiri kanan kita, muka belakang kita, dan itulah yang tercakup juga di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, karena itu kasih atau hukum kasih menjadi suatu yang sentral, doktrin yang utama dalam kehidupan orang percaya, warga gereja, jemaat Tuhan. Dan itulah yang diingatkan dalam pembacaan kita. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Nah, secara sederhana mengapa ini harus diingatkan kembali? Memang secara sederhana dan praktis, kasih itu sering dibatasi oleh kita yang hidup dalam persekutuan, dalam komunitas terkecil, yaitu keluarga, ayah dan ibu atau suami istri, ayah, ibu, dan anak-anak. Dan di situ benar diwujudkan secara real, secara konkret. Bahkan kalau bisa diperbandingkan tadi dengan
Matius pasal 22 itu seluruh keberadaan seorang ayah dan ibu itu terarah pada pemeliharaan, pendidikan, pengembangan kehidupan anak-anaknya. Apa saja yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh ayah dan ibu. Bahkan kebutuhan apa saja yang tidak diminta atau tidak disampaikan oleh anak akan dipenuhi. Dan kasih itu benar-benar menjadi nyata. Sesudah itu secara praktis barulah berkembang ke luar, ke komunitas yang terdekat, yang lebih luas dari ayah ibu dan anak-anak atau dari keluarga. Sering kita sebut keluarga bakti. Di dunia Eropa, Amerika, keluarga adalah suami istri, orang tua dan anak. Di luar dari itu sudah jarang mendapat penekanan seperti yang ada. Sementara kita di Indonesia khususnya untuk masyarakat Sangir Talaut, semua yang ada di dalam rumah, oma, opa, kemanakan, om, tante, itu dianggap keluarga. Dan kasih harus terwujud dalam kehidupan keluarga itu. Karena itu ada istilah keluarga besar. Nah, tapi dalam praktek untuk menghayati kasih itu, sering meskipun kita adalah orang percaya kepada Yesus, meskipun setiap hari Minggu kita beribadah bersama, meskipun hampir di hari-hari yang lain, dulu sebelum COVID-19 merajalela dalam kehidupan umat manusia atau kehidupan kita, hampir setiap hari dalam satu kehidupan berjemaat, tidak ada hari yang tidak ada ibadahnya. Mulai dari kebaktian sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, belum lagi kerukunan-kerukunan, belum lagi persekutuan-persekutuan yang oleh Profesor Dr. Cindy, Gerrit Cindy, disebut para church. Hampir di semua kantor yang Anda lebih dari cukup pegawainya Kristen, pasti ada persekutuan. Apalagi kayak kita di kota besar seperti Makassar ini, begitu banyak persekutuan yang melibatkan kita di dalamnya. Maka kasih itu belum seakan-akan menjadi bagian hidup kita secara real atau juga pemahaman lebih mendalam. Karena itu pembacaan kita mengajak kita semua untuk memberi perhatian yang lebih serius pada kasih itu. Nah, perhatikan ayat yang ke-7 dari pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ajakan untuk saling mengasihi. Yang tadi saya katakan umumnya dalam keluarga bakti kita di rumah tangga kita, ini harus dikembangkan lebih jauh, lebih luas dalam komunitas di mana kita terkait.
Bahkan dalam pembacaan kita termasuk sampai pada suatu masa depan di mana di dalam kehidupan orang percaya tidak perlu ada ketakutan untuk penghakiman. Sering kita ditakut-takuti oleh suatu masa depan datangnya hari Tuhan, penghakiman Tuhan. Karena itu sering orang merasa, aduh, saya ini orang berdosa. Bagaimana nantinya kalau datang hari penghakiman, penghukuman Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita diajak untuk kalau benar kita saling mengasihi dan kasih itu sempurna di dalam kehidupan kita, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena Tuhan yang menjadi hakim itu sudah menjadi juru selamat kita, menjadi Tuhan kita, penebus kita, bahkan menjadi Bapa kita. Dan kemudian perhatikan sesudah ajakan itu, ayat yang ke-21, perintah ini kita terima dari Dia Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, itu berarti ada kesenjangan tertentu untuk mengasihi saudara. Kita lebih mementingkan mengasihi Allah ketimbang saudara. Karena itu tidak mungkin pembacaan kita mengingatkan kita mengasihi Allah kalau tidak mengasihi saudara, tidak mengasihi sesama kita. Mengapa? Karena dasar kita mengasihi siapapun itu karena pertama Allah adalah kasih. Kalau kita ada di dalam Dia, kita mengasihi Allah, berarti kita juga harus mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Karena bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah sementara mengabaikan kasih terhadap sesama. Karena sesama atau saudara kita adalah yang real, konkret seperti yang terjadi atau apa yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa kasih kita itu biasanya terwujud dihayati dalam kelompok kecil, keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Kasih suami istri, kasih pada anak-anak. Nah, kasih ini sebenarnya harus dilihat lebih jauh, lebih dalam, yaitu karena Allah telah mengasihi lebih dahulu. Ini yang harus dijadikan dasar, harus kita pahami lebih awal atau lebih dalam. Kita mengasihi sesama, mengasihi anak-anak, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, itu karena Allah sudah mengasihi kita. Dan pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca lebih serius, lebih teliti dalam pembacaan kita dari ayat 8 sampai dengan 20. Tapi kesimpulan dari ayat-ayat itu mengajak kita untuk saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, dia lahir, dia berasal dari Allah. Dan kunci yang lebih lagi realistis, bahwa kasih Allah itu telah diwujudkan di dalam kedatangan Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian bagi manusia di dalam dosa. Dan di dalam dosa, kalau dihayati, kalau dimengerti, manusia itu bermusuhan, bertentangan dengan Tuhan. Tetapi karena Allah mendamaikan melalui Yesus,
maka kita boleh berdamai, malah kita dipersekutukan kembali dengan Allah. Dan karena itu, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, maka mulai hari ini, hari terakhir bulan Januari dan memasuki bulan yang kedua, akan siap untuk memasuki bulan-bulan selanjutnya, maka doktrin prinsip yang utama tentang kasih harus kita wujudkan lebih jauh, lebih real dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kasih adalah wujud kasih kepada sesama, kasih kepada keluarga, kasih kepada siapapun yang ada di persekutuan, di komunitas manapun, bahkan kasih kepada sesama manusia kita, sebangsa dan setanah air kita, adalah wujud dari kasih Allah kepada kita. Karena Allah sedemikian rupa mengasihi kita dan sudah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, maka peluang untuk kita mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita terbuka luas. Dengan demikian kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan semakin menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam kondisi COVID yang masih membatasi kita dalam ruang gerak, khususnya dibatasi ke sana kemari, dibatasi untuk beribadah menghimpun banyak orang, maka real sekali, konkret sekali pembacaan kita, renungan kita pada hari ini untuk mengajak kita saling mengasihi dimanapun kita berada, dimanapun kita bertemu. Sebab tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan jemaat duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita sediakan diri dan hati kita untuk bersekutu dalam doa syafaat yang akan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami dan Bapa kami, Tuhan yang hidup, sumber kehidupan, sumber segala berkat. Kepadamu kami persembahkan syukur dan limpah terima kasih. Engkau Tuhan boleh memperkenankan kami bersama untuk beribadah dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemisi Saremase pada hari ini Minggu 31 Januari. Syukur Engkau sudah membimbing, menyertai dan memberkati kami sepanjang bulan ini di tahun yang baru, sehingga semua tugas pekerjaan tanggung jawab sudah boleh kami laksanakan. Semua berkat Tuhan sudah kami boleh nikmati. Peluang dan kemungkinan yang tersedia sudah kami gunakan semaksimalnya. Dan karena itu, kami mohon Tuhan memberkati dan menuntun kami selanjutnya. Kami menyerahkan kehadiran, keberadaan jemaat dan pelayanan jemaat Saremase Makassar. Engkau yang menghadirkan, Engkau yang memberkati keberadaan kami dalam persekutuan ini. Engkau juga yang memungkinkan tersedianya, terlaksananya kegiatan pelayanan. Kiranya ke depannya Tuhan tetap memperkenankan dan memberkati sehingga kehadiran jemaat ini selalu bermanfaat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan setiap warga jemaat yang ikut bertumbuh dan berkembang, menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam persekutuan, dalam komunitas jemaat Saremase. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang memulai bagi jemaat ini, Engkau Tuhan juga tentunya akan memeliharanya terus, memberkatinya, bahkan membuka peluang untuk pengembangan ke arah mana Tuhan berkati. Karena itu kami menyerahkan setiap warga jemaat Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Engkau Tuhan tahu selama setahun ini kami terpisah satu dengan yang lainnya, dan kami tidak dapat bersekutu dalam persekutuan jemaat Tuhan sebagaimana sebelumnya, baik dalam ibadah di gereja maupun ibadah rumah tangga keluarga. Tetapi syukur dan terima kasih kepadamu, Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami tetap dapat melaksanakan, mengembangkan pelayanan melalui pelayanan menggunakan media sosial yang tersedia, menggunakan alat komunikasi, sehingga kami terhubung satu dengan yang lainnya dalam iman dan harap kami. Dan juga kiranya keberadaan kami di rumah tangga keluarga tetap bertumbuh dan berkembang, karena Engkau Tuhan tetap hadir bersama kami, tetap berjalan bersama kami, keluar masuk dari rumah masing-masing kami. Engkau Tuhan tetap menjaga. Karena itu kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh kebutuhan fisik jasmania kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, hanya ke dalam tangan Tuhan. Cukupkan itu kebutuhan fisik jasmania khususnya Tuhan, makan dan minum setiap hari, khususnya di saat kami masih sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Beri kami kesehatan yang baik,
Beri kami sarana dan fasilitas untuk senantiasa menaikkan imun kami dalam diri pribadi, karena itulah sarana fasilitas yang dikatakan oleh banyak orang sebagai yang penting dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Dalam persekutuan yang indah ini pun kami menyerahkan setiap pribadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga untuk menatap masa depan, melangkah lebih jauh, memasuki bulan yang kedua tahun 2021. Ada banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi, tetapi juga ada peluang dan kemungkinan, dan kami percaya Tuhan masih tetap mengaruniakan kekuatan dan kemampuan, sarana dan fasilitas bagi kami, sehingga biarlah kami boleh menapaki hari-hari kehidupan kami dengan penuh semangat, dengan penuh harapan Tuhan berjalan bersama kami. Dalam persekutuan yang indah ini pun kami menyerahkan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang secara real dan konkret masih bergumul dengan kesehatan mereka dalam proses pemulihan. Ibu Mase Manumpil Lahuluitan, Ibu Nelce Hukawatimena, Ibu Catherine Damer Waru, dan Bapak yang boleh tinggi. Engkau Tuhan kiranya memberkati semua makanan, minuman, obat-obatan, tangan dan pribadi yang melayani dan mendampingi siang dan malam kekasih-kekasih kami ini, sehingga proses pemulihan boleh berjalan dengan baik, yang pada waktunya boleh menerima pemulihan yang sempurna. Dan secara khusus kami menyerahkan Ibu Nelce Hukawatimena yang mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan kemoterapi. Kuatkan hamba-Mu ini Tuhan, sediakan sarana fasilitas, dan siapapun yang mendampinginya tetap memberi dukungan yang baik dan yang sempurna. Dalam persekutuan yang indah ini pun kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, siapapun itu Tuhan, terlebih Ibu Christine Lumba. Tuhan memberkati hari ulang tahunnya, di saat dia mempersembahkan syukur baik pribadi maupun keluarga. Kami juga menyerahkan kekasih kami Nona Pendeta Goda Takasihain. Engkau Tuhan tahu kekasih kami ini tidak bersama kami dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini secara fisik, tetapi kami tahu secara iman, secara spiritual tetap bersama kami dalam persekutuan ini. Ia tengah berada dalam persiapan pernikahan, dan karena itu sediakan sarana fasilitas untuk itu, berkati persiapan-persiapan fisik jasmania, spiritual rohania, maupun hal-hal yang dibutuhkan dalam acara pemberkatan maupun pengucapan syukur. Tuhan pada waktunya memberkati dan memperkenankan acara pernikahan boleh berjalan dengan baik dan sukses, yang pujian yang pada waktunya pujian dan syukur boleh dipersembahkan kepada-Mu. Jemaat yang terhimpun dalam gereja Masih Injili Sangir Talaut, bahkan gereja dimanapun berada, baik di seluruh wilayah Nusantara di sini maupun seluruh dunia, hari ini telah berada dalam persekutuan jemaat Tuhan, baik dari pagi, subuh, siang, sore, malam. Tuhan memberkati semua persekutuan, semua ibadah, dimanapun dilaksanakan langsung atau virtual, ataupun melalui rekaman-rekaman
Tuhan memberkatinya sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan, dan persekutuan itu tetap bermanfaat untuk menumbuh kembangkan iman dan percaya kepada Tuhan. Kami serahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal masing-masing kami, Tuhan. Engkau Tuhan tahu kami semua berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu wabah COVID-19. Persatukan kami dalam upaya bersama untuk menjaga batas-batas tertentu dalam kehidupan sehingga tidak selalu atau tidak berkerumun, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan sesuai dengan petunjuk yang diberikan, karena dengan jalan itu terjadi pembatasan penularan COVID. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai pelosok desa sekalipun dalam usaha dan upaya menghadapi dan mengatasi wabah Corona COVID-19 ini, kiranya hikmat kebijaksanaan tetap menjadi bagian mereka sehingga baik pemerintah, institusi swasta, lembaga apapun kiranya bersatu hati, bersepakat untuk menghadapi dan berusaha untuk menyelesaikan problem bersama. Terlebih lagi di saat bangsa dan negara kami menghadapi berbagai macam bencana di berbagai macam tempat, baik di Sulawesi di sini, di Kalimantan, di Jawa, atau di mana saja. Tuhan beri kekuatan pada pemerintah bangsa kami untuk mengatasi berbagai macam pergumulan bagi mereka yang tertimpa bencana, dan khusus bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap tabah menghadapinya, dan kiranya uluran tangan Tuhan melalui setiap pribadi yang ada di sekitar mereka, melalui lembaga institusi baik pemerintah maupun swasta, tetap terulur untuk menyalurkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah kota yang ada di sekitar di sini, Kota Makassar, Tuhan berkati supaya tetap bertanggung jawab dalam mengatur mengelola kehidupan bersama di tengah masyarakat Kota Makassar. Hikmat kebijaksanaan dari Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, mengakhiri persekutuan ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi Riemen 5 nomor 827, Liu Warane Wulurang.
sidang jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Untuk itu Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. S. Manabung MH yang telah memimpin ibadah hari ini. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang boleh mengikuti ibadah saat ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.